ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, jamaah kajian yang dimuliakan Allah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah SWT kembali memudahkan kita hadir di majelis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah. Semoga kita tergolong yang disampaikan Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka pilihan terhadap orang dua, kun aliman, jadilah pengajar, atau aliman atau pembelajar. Kalau nggak milih jadi ustaz, jadilah santri gitu ya. Kalau nggak jadi guru, jadilah murid. Karena hanya dengan pilihannya itu kita sama-sama mulia ya. Khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama, yang mempelajari Al-Quran, artikan belajar. Wa 'allamahu, dan mengajarkan. Berarti kan pada tahap kita menjadi seorang guru ya. Mungkin idealnya Al-Quran itu dipelajari dengan level-level yaitu ya, satu minimal kita T5 yang sudah sering saya sampaikan, tilawatul Quran ya. Ini level yang paling bawah begitunya ya, tilawah membaca. Membaca ini adalah level dasar sekali. Maka Nabi sampai mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'akkadu fi, siapa yang membaca Quran tanpa kata kesulitan betul dia membacanya dan menanggung ajr bentuknya dua pahala. Al-mahir bil Quran ma'as-sababil bil Quran, yang baca Quran levelnya mahir. Mahir itu sudah lancar, tidak cukup lancar, tapi pakai kaidah. Maka hari ini untuk orang bersama kelas tahsinul Quran. Sekarang kalau memilih anak untuk pesantren, pesantren tahsinul Quran, zaman dulu cukup. Targetnya berapa Pak? 30 juz, bagus. Hari ini tidak cukup target 30 juz, bersanad apa tidak? Ya. Sanadnya dari Syekh siapa? Qiraah mana? Itu hari ini tuntutan lebih tinggi lagi gitu ya. Karena lalu isnad lakukan masya. Andaikan tidak ada sanad, itu semua orang akan bicara begini ya. Maka memang idealnya setiap pembelajaran Quran itu levelnya naik terus, tidak cukup milih saya pilih rudal karena pahalanya double gitu ya. Jadi levelnya tidak naik-naik, bisa mahir levelnya. Mahir itu mari belajar tajwid minimal Al-Fatihah itu. Al-Fatihah yang sering dibaca 17 kali itu mari kita sesuaikan dengan sanad yang benar dari para muslimnya, orang-orang yang belajar sanad. Tilawah, kemudian tahfidz, kata tahfidz menghafal. Menghafal Quran itu masya Allah. Sampai Nabi bersabda, inna lillahi ahlina minanas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khusufu. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Jadi masya Allah itu kan sifatnya jelas. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya keturunan, tidak punya diberi, tidak pula diberi keturunan, tidak beranak, tidak pula diberanakan. Ini kayaknya Allah itu menurunkan namanya belajarnya gitu, sampai mengatakan aku punya keluarga di dunia. Siapa keluarganya Allah? Penghafal Al-Quran, masya Allah ya. Kira-kira kita bakal ditanya kerja keras, penting tulang, peras keringat untuk siapa? Alasan kita keluarga, lembur, gak sempat ngaji, sibuk, alasannya kerja untuk siapa? Keluarga.
begitulah Allah. Kalau sekian banyak Allah itu, mesti sih dipikir pertama siapa harusnya? Keluarganya Allah. Apa itu tidak cukup menantang bagi kita? Pengen kalau bisa itu satu rumah satu hafiz kan? Apa itu? Ya, kalau bisa kita, anak kita, anak kita, cucu kita, saya bisa Allah sosok ada keinginan itu bisa dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Al-Quran ya, harus punya kebanggaan kita ini sebagai keluarganya Allah. Mau aja bangga dengan pengamal Quran kita, masuk apa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Al-Quran ya. Yang ketiga nanti ada tafsir yang mempelajari makna apa di balik setiap ayatnya. Ini kalau berikutnya nanti tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu berarti mengkaitkan fenomena zaman itu dengan zaman hari ini. Tadabbur mengkaitkan ayat dengan sebuah peristiwa yang ada. Baru nanti level puncaknya adalah tentu mengamalkan. Ya, karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Diamalkan. Dari kita mulai raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan petunjuk itu diikuti kan? Ya, untuk diikuti perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Tujuannya itu. Dan Allah sudah kasih tahu anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Quran itu bukan untuk membebani, ya, tapi untuk memberi maslahat. Maka setiap perintah mesti ada maslahatnya, kebaikannya. Setiap larangan mesti ada mudaratnya. Sudah pasti itu Pak. Ya. Ini banyak kasus bunuh diri gara-gara judi slot kan? Ya, ya. Kemarin Semarang Utara kan gantung gitu ya. Gara-gara judi slot, jadi Jumat ini nggak ada yang menjamin rumah bakal hilang karena jatuh tempo gantung orangnya. Jadi slot itu. Kenapa jadi dirankan? Orang berpikir begini, sudah nggak usah ngurusin orang duitku dewe, entek karepku dewe, nggak usah ngurusin gitu. Karena judi itu modalnya besar sekali. Ya, makanya dilarang oleh Allah. Ya, Allah sampaikan innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr judi, kulminasir, tauhid dan sebagainya itu rizun min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Maka dilarang. Jadi yang dilarang Allah itu tidak cuma merugikan orang lain, Pak, merugikan diri sendiri dan keluarga. Dilarang gitu kan? Kalau berpikir begitu, ya. Saya pernah itu sama kawan-kawan ya, apa namanya, gerbek tempat karaoke. Ya, kebetulan sama apa? Iya. Apa itu? Karaoke betul-betul lah ya. Hubung perempuan ya. Didatangkan rame-rame Pak. Kita naik unggah itu pakai adab, tidak asal hajar gitu. Naik unggah pakai adab. Somasi baik-baik kayak berhenti ya. Kebetulan dekat banget dengan tempat usaha saya. Di sini betul bakso itu mungkin ya. Jadi kan punya tanggung jawab kan. Man minkum munkaran, siapa lihat kemungkaran, kalau berani berbuat dengan tangan itu hari ini artinya bukan tangan gantongin, kan sebenarnya tangan itu dengan kekuasaan. Ajaklah siapa yang paling kuasa di situ. Pemerintah setempat kan, ajak Pak Lurah kalau di desa kan, ajak Pak Yai ya, untuk memberi baik-baik. Didatangi baik-baik itu ya. Apa jawabannya itu? Di luar dulu lah gitu ya. Di luar nalarnya orang gitu. Jadi suruh beri malah jawaban gini, mana hari bahasa Jawa. Ngertosi kulo sing jenenge dosa niku nyokong. Ya, materi tiyang niku dosa. Lan nek kulo niku hiburan, tiyang dugi mriki bahagia seneng lupa dengan masalahnya. Ngerti nek kulo niku malah asal ganjaran. Ya, yang kemudian dapat sumbatan ya. Saya itu tahunya bahaya namanya dosa yang mencuri, bunuh orang. Yang saya lakukan itu membuat bahagia. Datang ke sini guyon-guyon karaoke, pulang seneng itu kan. Itu saya dapat pahala. Orang itu nyala itu kan. Ya. Tadi orang berpikir namanya dosa itu kalau itu merugikan orang lain. Ya, padahal dosa itu
setiap yang Allah larang itu ketika ada sebuah ayat itu al-aslu ya, al-aslu hukum sebuah larangan itu adalah haram, kecuali nanti ada dalil yang lain yang mengatakan tidak haram dari sekitar madrasah. Al-aslu fil amri al-wujud itu ya. Asli perintah itu adalah wajib aslinya ya, kecuali ada dalil yang melandasi lain bahwa itu bukan wajib, hanya berupa anjuran atau amaran dan lain sebagainya. Jadi dosa itu bukan cuma yang merugikan orang lain, termasuk yang dilarang syariah itu dosa karena ada Allah. Orang dulu koper diam-diam, ya di rumahnya sendiri, beli sendiri, pakai duit sendiri. Jadi kalau syariat hanya mengatakan haram itu yang merugikan orang, berapa banyak nanti hal-hal yang diharamkan Allah menjadi tidak haram, gitu ya, ini bahaya ya. Nah, itu mengamalkan, itu tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dilupakan. Musabaqah tilawah Al-Quran ya, yang suaranya dinilai. Bahkan banyak ya hal-hal yang harus direvisi ya, ketika Al-Quran tujuannya hanya untuk diperdengarkan, dilantunkan, tentunya bagus, tapi kebijakannya itu harus paham bahwa itu fase dasar yang membaca. Fase lebih tinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah masuk surat baru ya, surat Muhammad. Disebut oleh para ahli tafsir, surat ini namanya surat Qital. Apa Qital? Surat perang ya. Jadi yang baru bergabung, yang nggak kaget ini kondisinya sudah masuk fase Madinah, tapi sudah tegas ini kepada orang-orang yang dulu sekali jihad itu tidak boleh. Bahkan 13 tahun itu Nabi hanya boleh bersabar. Sabar itu tidak boleh. Ya, melawan tidak boleh. Ya, sekelas moderator yang kuat sekalipun tidak boleh melawan. Sabar. Ya, memang Allah belum mengizinkan, tidak boleh melawan. Ya. Nah, ini mungkin prinsipnya lemah teles, Gusti Allah yang balas itu ya. Itu fase Mekah. Fase Madinah sudah mulai turun ayat-ayat yang tegas. Ya. Termasuk surat ini adalah surat kita. Karena Nabi kita memang petarung Nabi kita ini ya. Rasulullah itu perang berapa kali? 28 kali. Itu disebut Ghazwatun Nabi ya. Ghazwah itu perang yang dihadiri Nabi langsung. Ada yang lain namanya Sariyah. Sariyah itu Nabi nggak berangkat. Contoh perang Mu'tah, itu Nabi sudah memprediksi nanti musuhnya berangkat, itu Romawi ya. Kemudian jenderalnya nanti kalau Usamah meninggal diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal diganti Abdullah bin Rawaha. Dan ternyata itu sudah seakan sinyal dari Nabi bahwa perang itu tidak imbang. Nanti jenderalnya syahid semua yang ketiga ini ya. Kemudian Muslimin mengatakan oleh bin Walid dengan bisa diingat oleh Masya Allah kan banyak baru masuk Islam ya. Tapi semua sudah ngerti, semua malam ini kualitasnya jago ini ya. Jagoan ini ya, oleh bin Walid ini ya. Maka benar, Khalid yang jadi komandan, Masya Allah, Khalid mengatur strategi yang sangat cantik sekali kan. Seakan-akan ada bantuan dari Madinah ya. Kemudian sehingga cerita pasukan depan, geser ke belakang, belakang ke depan, kanan ke kiri, kanan juga mengumpul dari kejauhan. Musuh berduga pasukan dari Madinah akan membantu ya, sehingga musuh yang berani mengejar lebih lanjut, mereka bertahan itu. Khalid mundur dengan teratur ya. Semua mayoritas masyarakat Madinah memboleh Khalid ya, memboleh Khalid penakut ya, kabur dari perang. Tapi Nabi mengatakan laisu bil firar walakin lahumul karar. Mereka tidak mundur, mereka tidak penakut, tidak mengejar, tidak mencari keselamatan diri, tapi mereka dengan strategi mereka akan mengulangi perangan kembali. Nah, itu contoh Nabi nggak berangkat, tapi utus itu lebih banyak. Nah, kalau sudah demikian banyak contohnya, Musuh mau mengatakan jihad bukan ajaran Islam ya.
Nabi aja ditanya, amal apa yang paling tinggi ya Rasulullah? Darwah Islam bil Islam wal jihad. Puncak amal tertinggi dalam Islam adalah jihad itu. Jelas sekali jihad itu puncak tertinggi gitu. Ya. Maka Nabi ketika ditanya, ini bulan apa Pak? Itu Dzulhijjah. Nabi ditanya, amal apa yang paling utama? Ya. Dia menjawab, ya. Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya amal apa yang paling utama? Ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada amal yang lebih Allah cintai mengalahkan cintanya Allah kepada amal yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walau jihad ya Rasulullah. Sahabat kan bertanya langsung jihad karena mereka biasa mendengar amal paling tinggi adalah jihad. Maka ditanyakan, karena Nabi bersabda tidak ada amal yang lebih dicintai Allah melainkan amal yang dilakukan di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Apa jihad tidak bisa mengalahkan? Kata Nabi, walau jihad juga tidak bisa mengalahkan. Illa kecuali mujahid yang berperang. Ya, mereka berniat dengan membela agama Allah, niatnya karena Allah, keluar dengan harta dan jiwanya dan syahid dengan perang. Jadi tetap tidak ada yang mengalahkan kalau urusan jihad fisabilillah. Nah, ini sebagai pengantar lanjutan bahwa kemarin sudah membahas surat Muhammad digambarkan surat kita ya. Ayat berapa kemarin Pak? Dalam catatan saya ini kemarin ayat ke-6 ya akhir ya. Ya ayat yang ke-6 kemarin. Ayat ke-4 ini yang paling radikal ini. Ya, keras itu ya. Fa'idha lakitumul ladina kafaru, kamu kalau ketemu orang-orang kafir, ketemu di mana? Di medan perang, bukan ketemu di warung ya. Medan perang jangan keliru lalu jadi radikal tanpa ilmu ya. Radikal itu pada tempatnya ya, keras ya. Fa'idha lakitumul ladina kafaru, kamu kalau ketemu orang-orang kafir, kata Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mursyidan lil mu'minin, ya Allah memberikan petunjuk kepada orang mukmin kalau bertemu orang kafir fi hurubihim, di peperangan, di medan perang. Perang itu hanya dua, yukal aw yaglib, menang atau kalah, membunuh atau berkumpul. Itu perang. Siapa yang suka perang? Nggak ada sebenarnya, karena Allah tahu setiap orang itu suka damai. Tapi Allah kasih tahu ada kalanya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan untuk kalian berperang dan itu sesuatu yang kalian benci. Kurhun itu kan makruh, benci sekali. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, bisa jadi sesuatu itu kalian benci banget tapi itu baik untukmu. Apa Pak kebaikan perang itu apa coba? Sampai syariat sungguh-sungguh menetapkan ya. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, kalau Allah mengundang kalian untuk sesuatu kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa yang menghidupkan kalian? Dalam proses itu adalah al-jihad. Ya. Coba andaikan tidak ada perang Badar. Perang Badar adalah perang disebut Yaumul Furqan, apa? Hari Furqan apa? Pembeda. Kenapa hari pembeda? Hari itu jelas sekali pasukan musyrik berangkat dari Mekah. Ya, mereka adalah auliya syaitan, ya, maka mereka adalah ya wali-walinya setan, pendukung setan. Sementara Madinah berangkatan Rasulullah bersama 313 itu auliya Allah, ya, para wali-walinya Allah, ya, membela-bela agama Allah itu. Orang menang itu, Masya Allah, ya, itu di luar logika orang Arab, jelas sekali, nggak masuk akal. Rasulullah itu berangkat pasukan berkudanya berapa? 1 Pak.
itu ditindaki oleh Miqdad, ya, pasukan penduduk satu. Sementara musyrik, ya, jumlahnya berapa itu? 1000. Mereka bersenjata lengkap karena memang niatnya perang dari rumah, ya. Masya Allah, ternyata prediksi semua orang terbalik. Mereka kalah telak orang-orang kafir itu, ya, tewas di medan Badar ada 75 komandan yang pasukan yang tertahan 75 puluh. Hari itu komandannya mati semua, ya, tewas semua orang kafir, tewas, ya. Mereka tewas semua di medan Badar. Ada Uqbah, Syaibah, Rabi'ah, termasuk komandan tertingginya Abu Jahal itu tewas di medan Badar. Hari itu semuanya mulai menghargai Muslim. Mereka sudah mulai memandang ini kekuatan baru ternyata. Artinya Islam itu dilecehkan, Pak. Betul, kadang begitu, ya. Lantakun rohban fakuk sokol, lantakun yabisan fakuk asal. Kamu jangan lemah terus ditindas, ya. Tapi kamu jangan berlaku kasar, karena itu kezaliman, ya. Maka perang itu bisa aja itu sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Karena harus ada kalanya mempertahankan diri, ya. Dan perang itu nanti ada fasenya, Pak. Ada dalam silat itu disebut ada difai berarti bertahan, ada hujumi apa? Ya, menyerang. Kalau bal-balan itu ya apa berarti? Ofensif sama defensif, ya. Ada striker, ada apa berarti? Ya. Itu kalau mengacu kepada sirah, ya. Jadi semuanya ini ada tuntutannya, ada syariatnya. Kalau kalian faidah tadi kemudian ada faru, kalau ketemu orang-orang kafir di medan perang, fadur bariqab, maka pukulan. Maka pukul itu maksudnya bukan pakai tangan, tidak pakai pedang. Untuk fadur bariqab, tengok itu mana? Tengkok. Wah, itu makanya sampai Islam itu punya adab, tidak boleh menyiksa, tidak boleh. Makanya Allah membedakan kalau harus membunuh orang kafir dengan perang, bunuhlah dengan cara yang apa? Ihsan, apa ihsan itu? Baik. Kemarin ada yang tukang segel, biasa untuk hewan aja sampai faidah dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalian kalau menyembelih maka sembelihlah dengan cara ihsan. Ihsan itu apa kata Nabi? Wal yuhib, tajamkanlah pisaunya, wal yurih, dzabihatahu, bahagiakan hewannya. Ternyata harus makin kesini makin cepat, kan? Sekarang sekali sentuh langsung tewas, kan? Dulu harus ngorok dari atas ke bawah, atas ke bawah, ya. Karena itu ada, ya. Orang kafir boleh dipilihkan, orang beriman dipilihkan. Bagaimana membunuh orang kafir di atas tengkoknya? Dia nggak mau itu. Ya, cuma jangan pakai apa ini? Apa namanya? Tengkok, ya. Ada tulangnya di atas itu. Itu perintahnya Allah. Hatta idza asqantumuhu fashuddul wathaq fa imma minna ba'dun wa imma fida'an hatta tadu al-harbu aw zaroha. Sampai kalian berhasil menundukkan mereka. Jadi orangnya Nabi, ya, kita bayangkan Rasulullah itu, Masya Allah, usia berapa beliau perang itu mulai? Hijrah Nabi usia berapa? 53 hijrah. Perang Badar berarti perkiraan usia Nabi berapa itu? 54. 54 itu tua atau muda, Pak? Tua, ya. Nah, ya, Rasulullah itu di usia 54 itu justru pertama kali berangkat perang, ya. Pakai baju besi, Pak. Orang zaman dulu itu, ya, Nabi itu tidak ada istilah Nabi sakti terus perang malah nggak pakai baju pelindung. Tapi itu lengkap, pakai baju besi, pakai apa ini, pelindung kepala, ya, pakai tameng, pakai pedang, tombak. Rasulullah menunjukkan bahwa itu hal yang ikhtiar dalam rangka, ya, melindungi diri. Tidak kemudian berpikir Rasulullah sakti,
yasha'u lantasara minhum. Allah itu kalau mau, kata Allah, walau yasha'ullah, seandainya Allah berkehendak. Tapi kan kalau Allah mau kan, lantasara minhum, ya, Allah bisa saja ya, memberikan pertolongan langsung ya, dari langit ya. Misalnya setiap peperangan itu kalau Allah mau, Rasulullah Muhammad tinggal datang saja, kalau usah persiapan, nonton pasukan musuh bisa langsung diantar oleh Allah. Bisa kalau Allah mau, kata Allah nih. Kira-kira Allah bisa nggak melanjutkan yang di Israel itu hari ini? Bisa nggak Allah? Ya. Kenapa kok malah Yahudi itu makin beringas, makin kejam? Ya, muslimin makin habis. Per hari ini sudah 38.000 yang syahid ya. Dan itu ternyata benar. Kenapa terjadi fitnah? Fitnah itu kan termasuk pembunuhan, termasuk kemusyrikan itu. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat yang terakhir itu. Allah SWT ingatkan di surat Al-Anfal ayat akhir ya, di termasuk ayat akhir itu. Ya. Inna taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu saling mendukung. Orang kafir itu ya. Sebagian mereka menjadi pendukung sebagian yang lain. Coba lihat itu. Ada legitimasi misalnya ya untuk menyerang dari PBB dari mana itu benar sudah Al-Quran. Maka Allah ingatkan kalian ini orang beriman kalau nggak kompak sebagaimana kompaknya orang kafir, takut fitnah akan terjadi fitnah yang dahsyat. Fitnah itu bisa kemusyrikan, kekufuran itu, bahwa fasadul kabir dan kerusakan yang besar. Ya, lu biasa meninggalkan aqua yang berbeda sama kita ini. Ya, itu depan. Biasa untuk tidak ngopi di Starbucks aja itu susah sekali kan? Ya. Ibu-ibu diajak untuk ganti produk jangan pakai Unilever itu susah. Ya. Ini baru hal yang mereka. Ya. Orang berpikir apa itu baru jelas. Ya. Perang itu tidak akan terjadi kalau tidak ada dananya. Dan dana itu dari mana? Ya dari berbagai hal termasuk dari pundi-pundi rupiah yang disumbangkan oleh muslimin sangat sengaja. Jadi jangan berpikir bahwa boykot itu nggak ada gunanya, kalau satu yang boykot ya cuma yang orang kompak. Ini kan muslim itu memang gampang lupa ya. Kita memang boykot agak serius beberapa hari kemarin sampai sahamnya rontok. Ya, aku lingkungan. Ada bangun narasi kasihan saudara-saudara kita ya, yang mereka pekerjaannya jadi nganggur terancam, ya, produknya nggak laku, mereka kerja apa punya keluarga, ya. Kalau berpikir selama begitu, ya, kalau kita hari ini baru kehilangan pekerjaan, saudara kita sudah kehilangan nyawa, kehilangan rumah. Itu bisa jadi disumbang dari pundi-pundi dana yang kita kirim tanpa sadar kepada mereka karena kita beli produk yang berhubung musuh untuk membiasakan muslimin. Allah sudah ingatkan itu. Orang kafir itu kompak. Kalau orang beriman yang tidak kompak, terjadi fitnah yang dahsyat dan kerusakan yang besar. Dan ternyata kita lihat seperti itu kan. Ya. Maka sekecil apapun sumbangsi kita itu baik keburukan atau kebaikan itu ada dampaknya itu ya pasti. Ya. Allah kalau mampu bisa saja itu membinasakan. Kata Allah begini, walau yasha'ullah, andaikan Allah menghendaki, lantas minhum, pasti Allah akan menolong mereka. Ya. Maksudnya di berbagai perangan itu Rasulullah tidak harus darah-darah. Rasulullah paling parah di perang apa? Perang Uhud ya, giginya sampai patah, ya, darahnya nggak berhenti mengucur, ya, sampai Nabi nggak sempat sholat zuhur itu, asar nggak sempat itu, karena musuh demikian kuatnya. Bayangkan 3.000 melawan 1.000 dan Nabi kocar kacir karena pasukannya nggak tahan ketika itu kan. Ya, Allah nggak, misalnya membuat Rasulullah Muhammad hanya diam nonton itu bisa saja kata Allah ya.
walau yasha Allah langsung minum. Walakin yabluwa ba'dukum bi ba'din, tapi Allah hendak menguji antara kalian dengan musuh. Ya, memang begitulah sunnatullah. Sunnatullah itu begitu. Allah kalau menghendaki manusia masuk surga semua, Allah tidak akan nyatakan ya, neraka, nganggur, Pak, itu kan. Allah nggak akan nyatakan iblis ya. Karena iblis itu yang tentu sudah bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku bersumpah akan menggoda Bani Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai sedikit banget yang bisa lolos itu. Ya. Itu kan sunatullah. Kenapa sih Allah menciptakan keburukan itu untuk menguji kalian? Ya, namanya ujian itu mesti dua, ada yang lulus, ada yang gagal. Nah, ini kan walakin yabluwa ba'dukum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah fala yudilla a'malahum, maka sekali-kali tidaklah sia-sia amal mereka. Ya, ini ada banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini. Ada banyak hadis ini, saya bacakan ya, salah satunya ya. Yang ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih ya. Beliau meriwayatkan dari banyak jalur, terakhir dari Mi'dan Al-Mi'dan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahidin 'inda Allahi sittah hisanan, bagi orang yang mati syahid Allah berikan 7 kemuliaan. Pertama, ayat ghafira lahu fi awwali tifqatin min dami, Allah akan ampuni semua dosanya sejak darahnya menetes di bumi. Jadi misalnya nih anak-anak mana Rafah kan, Gaza ya, begitu terkena bom kemudian orang tua, anak-anak, ya, siapapun itu begitu sakit, begitu darahnya jatuh nempel ke tanah, tes itu Nabi menjanjikan semua dosanya akan diampuni, Masya Allah. Ya, ini Anda sampai Nabi mengatakan nanti itu, mengatakan Rasulullah Nabi ya, sampai ngepen ada orang sampai tidak ingin Allah muliakan dengan kematian yang mulia syahid itu ya. Wa yarfa'adahu minal jannati, dan dia sudah ditampakkan tempatnya di surga. Maka nanti dalam hadis yang sahih, orang yang mati syahid ruhnya di mana? Ruhnya di Allah burung terbang salah nomor itu tempatmu belum bisa menempati, tapi sudah diperlihatkan itu mati syahid. Wa yuhalla halatal iman, dan dia akan merasakan manisnya iman. Wa yuzawwiju minal huril 'ain, kemudian dia akan dinikahkan ya dengan huril 'ain. Apa huril? Bidadari ya, bidadari ya. Kalau perempuan dapat apa berarti? ada hadisnya itu ya, tentu masuk surga ya, akan dinikahkan dengan bidadari surga ya. Wa yujalur min adzabil qabri, dan dijauhkan dari azab kubur. Suatu hari Utsman bin Affan itu menangis. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan itu Masya Allah sahabat yang jelas sekali kan, kebaikannya jangan diragukan, kedermawannya luar biasa. Utsman bin Affan ini sampai Nabi mengatakan, wahai Utsman, kalau saya masih punya perempuan lagi tak nikahkan sama kamu. Saya sudah habis putri Nabi kan ya, dinikah oleh Utsman buat Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun Zainab dinikah oleh Abdul As, ini menantu Nabi yang tadinya kafir kemudian tertawan, dikembalikan kemudian masuk Islam kan. Yang putri terakhir sudah dinikahkan dengan Ali ya, Abdimah. Kali ini kita bicara Utsman menangis ya. Ketika ditanya apa yang membuat Anda menangis,
Utsman, bukankah Anda ini sudah dijamin surga oleh Allah? Ya, Utsman itu. Karena Nabi bersabda satu hari, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, sampai terakhir ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu. Utsman mengatakan, iya, saya dengar dan saya tidak lupa bahwa Nabi sudah menjamin Utsman bil jannah. Cuma Nabi belum pernah mengatakan Utsman selamat dari azab kubur. Itu yang selalu membuat saya nangis dan ketakutan. Kata Utsman, ya. Maka Utsman akhirnya berharap matinya mati syahid, karena salah satu jaminan Nabi untuk mati syahid ini wa yujarrab min adabil kubur, dia tidak akan merasakan azab kubur. Kalau Utsman dikabulkan kan, ya akhirnya satu hari di zaman Utsman terjadi pergolakan politik, ya terjadi perang apa itu Jamal, ya perang Jamal itu, masya Allah, kita kalau nggak punya literasi yang kuat, jangan sok-sokan menyimpulkan, kan itu jatuhnya nanti bisa menuduh sahabat. Itu kan yang mimpin perang Aisyah itu, perang Jamal itu, melawan kubunya siapa? Ali. Ini kan bibitnya sudah ada di zaman Utsman. Utsman itu dianggap nepotisme, makanya dibullykan. Terakhir siang hari Kamis kalau nggak salah dia tidur siang mimpi Rasulullah mengatakan, Utsman kamu nanti buka di surga bersama saya. Ya. Bangunlah dan mimpi ketemu Nabi itu benar. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani, kata Nabi. Siapa yang mimpi bertemu aku dalam mimpinya, sungguh itu benar-benar aku. Karena setan tidak bisa menyerupai. Utsman bangun tersenyum, ternyata benar sore hari beliau digerebek oleh pemberontak itu kan, akhirnya beliau dibunuh ketika memegang mushaf Al-Quran. Nah, cerita yang beredar di Indonesia dari guru dari saya pas baca waliyat al-laptop gitu, makanya cetakan dulu waliyat al-laptop itu ada warna merahnya. Jadi menangi nggak mushaf waliyat al-laptop itu? Atau saya tanya guru saya, menurut merah ini dulu saya tidak Utsman pas baca ini, kemudian syahid lain ada positif Pak waliyat al-laptop itu. Ya nggak tahu Pak, saya nggak tahu cerita itu, tapi dulu dari guru TPK mengatakan begitu ya. Walau suap ya, ceritakan Taha Putra biasanya ya, atau di Monogoro ya, itu masih ya, itu salah top ya. Dan ceritakan yang hari ini Saudi ya, bagus-bagus itu nggak ada ya. Baik, kembali ke Utsman itu, ya akhirnya Utsman benar sore itu meninggal syahid. Nah, ketika mendengar cita-cita beliau, yang pasti kan tidak akan merasakan siksaan ada kubur ketika itu. Ya, ini Utsman. Wa ya'lamu minal fasa'il akbar, dia tidak akan merasakan guncangan dasar pada hari kiamat. Wa yudau ala rasi tajun liqar, ya. Dan diletakkan di atas kepalanya besok mahkota dari yakut, apa yakut? Ya, yakut ya. Ya. Berarti apa ini? Menteri Agama punya ya yakut ya, permata gitu ya. Yakut ya. Itu dikasih mahkota dari permata, ya luar biasa ini ya. Wajib isnatain wa sab'ina zawjatan min hurul 'ain, kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari ya, dari bidadari surga. Tapi yang paling cantik bidadari jenengan hari ini. Kalau jenengan nanti mati syahid, bidadarinya 72, itu yang paling cakep bidadari jenengan. Karena besok setiap orang akan dipertemukan kembali dengan pasangannya di dunia. Bahkan Allah katakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah ke surga kamu dan pasanganmu akan dibahagiakan oleh Allah. Jadi besok ketemunya begitu Pak, tentu dengan wajah yang jauh lebih menawan ya, laki-lakinya rupawan, perempuannya ya nanti cerita itu. Ini diantara dalil-dalil yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, banyak kalau mau dibacakan ya banyak tentang keutamaan mati syahid ini, masya Allah. Sampai Rasulullah bersabda begini ya, man mata, siapa mati, ada ini meninggal mati, man mata walam yadzu, belum pernah berjihad ya, belum pernah, kita kan belum pernah semua kan, kecuali jihad makna umum. Saya sudah jihad setiap pagi berangkat kerja,
Ya. Yang santri saya sudah jihad setiap pagi belajar. Nah, itu jihad bukan maksud ini jihad perang maksudnya, bukan jihad yang lain. Mau jihad itu maknanya umum, tapi begitu artinya kita hanya perangnya. Mana walau yansu, siapa yang meninggal dan belum pernah berperang, ya, walau yansu, ya. Kemudian dia baru hadis nafsahu bil muslim dan tidak terbetik sedikit pun. Ya, kalau benarnya terbetik saja itu mata ala syu'abatin min syu'abil nifaq, maka dia meninggal dalam keadaan membawa sifat-sifat kemunafikan. Jadi hadis luar biasa ngerinya kan. Ya, maka pengen tidak mati syahid, harus pengen gitu kan. Meskipun Allah tidak kasih karunia, karena Nabi mengatakan tadi, siapa orang meninggal dunia walau ia disuruh orang berperang, walau ia hadis nafsan bil muslim, benar-benar terbetik dalam hatinya untuk keinginan membela agama Allah berperang itu, maka ala syu'abatin min syu'abil nifaq, dia meninggal membawa cabang-cabang kemunafikan. Ya. Jadi tentu sebagai sebuah peringatannya. Maka sampai Nabi mengatakan, man sa'ala syahadata bisidqin, ya, barang siapa yang sungguh-sungguh minta syahid kepada Allah, sa'ala itu meminta syahadat kepada saya bisidqin, itu sungguh-sungguh sidq, ya. Balaghallahu manazil syuhada wa imma ta'ala firasy, Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid meskipun meninggal di atas kasurnya. Ini Masya Allah ya. Nah, jihad itu dengan dua kan, wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad dengan hartamu. Hari ini kalau kita memang diuji oleh Allah dengan kebenaran harta, kirimkan sebagian untuk muslimin Palestina, karena kita berjihad dengan apa? Harta. Nah, begitu. Ya. Jadi semoga ini menjadi catatan di hadapan Allah bahwa kita sudah berjihad dengan harta kita. Anda kalau tidak mungkin kan Pak berjihad dengan jiwa ini kan, berangkat ke sana usaha. Ya, katanya yang dari luar nggak bisa masuk, yang dari masuk, yang dari dalam disuruh keluar. Begitu. Jadi pintu keluar Gaza itu dibuka lebar-lebar, pintu masuk Gaza ditutup rapat-rapat. Karena yang itu Gaza itu kosong, semua pengen nggak usah diserang sudah pergi. Ya. Ini tentu sebagai sebuah kemuliaan ya, ketika Allah anugerahkan pada saya. Makanya dulu sahabat Nabi yang memberani siapa namanya? Khalid bin Walid, sebenarnya apa? Sayyidul al-Maslul, dan ngomong yang terlulus, matinya di mana Pak? Di kasur ya, sampai Khalid bersenandung ya, sungguh mata pembenci senang sekali mendengar Khalid mati di atas ranjang gitu ya. Mereka Khalid itu malah dibully gitu kan, Khalid komandan itu matinya di kasur gitu ya. Sampai mengatakan sungguh terhina matinya seperti onta di hari tuanya. Jadi onta di zaman Nabi itu yang onta akhir itu Pak, itu nggak dijadikan sembelihan, itu ditaruh di sebuah tempat, ya, kemudian dimuliakan saat ini Pak, onta akhir itu. Zaman dulu begitu. Kalau sungguh mahalnya nasibku mati ya seperti onta akhir, ya, di tempat kematiannya. Tapi sahabat kemudian memotivasi, ya, tahukah kamu hikmah mengapa tidak diberi kesyahidan di medan perang? Ya. Karena julukanmu Sayyidullah al-Maslul, pedang Allah yang terlurus. Andaikan kamu meninggal di medan perang, maka pedang yang akan terjatuh dan Allah tidak lagi punya pedang yang terlurus. Begitu loh, oleh Rasulullah Pak. Kalau dibayar di jenis sahabat dipuji begitu oleh sahabat Nabi. Ya. Tentu ini sebagaimana banyak kejadian kan. Kematian itu tidak bisa dipercepat dengan perang, tidak bisa ditunda dengan tidak berangkat berperang. Zaman Nabi begitu. Banyak orang yang nggak berangkat yang mati, banyak yang berangkat bolak-balik ya mati-mati. Salah satunya Khalid bin Walid ini ya. Ini tentu
Ya. Kenapa ada orang tadi Allah ingin tadi dia berdua untuk menguji di antara kalian dengan usul diuji tadi. Allah tahu mana yang sabar, maka nggak gampang Pak. Ada nggak mati syahid masuk neraka? Ada nggak? Ada. Ya di perang Uhud itu. Ya hadis yang menunjukkan Anda nggak sabar itu. Semua orang mengatakan wah jannah, ini surga Rasulullah. Nabi mengatakan enggak. Jibril mengatakan kepada Nabi. Jadi Nabi itu tahu karena Jibril dikabarkan mengatakan kepada Nabi tentu diperintah oleh Allah. Kenapa? Dia tadi di penghujung sakitnya yang tak tahan, kemudian dia taruh gagang pedangnya di sebuah tanah, kemudian ujung pedangnya ditusukkan ke ujung hatinya dan dia tekan. Jadi dia mati dengan kondisi bunuh diri. Ya, ini jelas sekali mati dalam keadaan maksiat kepada Allah dan su'ul khotimah. Maka harus melakukan dua final. Satu peristiwa lagi, orang mati syahid lukanya luar biasa, mati di medan perang, semua mengatakan wa fil jannah, dia pasti di surga. Nabi mengatakan enggak, dia di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Jibril mengatakan kepadaku, dia mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Kamu lihat, buka baju perangnya, dan dibuka, dia nyimpan apa? Selendang, seberapa, tapi kan dari suka Pak, mahal harganya kan, disimpan kan. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya dulu yati di maghfirah yaumil qiyamah." Siapa yang gulul itu mengambil ghanimah sebelum dibagi. Namanya gulul. Nanti saudara kalau baca Al-Kabair, Al-Kabair itu dosa-dosa besar dalam bukunya Imam Ibnu Jauzi ya. Ya, Al-Kabair Ibnu Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnu Jauzi. Ini dua ulama yang berbeda. Ibnu Jauzi ya. Ada dosa besar namanya gulul itu mengambil ghanimah sebelum dibagi. Nah, itu dosa besar itu. Orang ini mati tanpa semangat karena sebelum mati syahid. Wah, itu kan butuh sabar namanya ya. Baik, ini jamaah yang dimuliakan Allah tentang kemuliaan perang. Nanti Allah sampaikan, dan mereka yang mati di medan perang tidak akan sia-sia amalannya. Saya dihim wa yuslimu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan mereka puncaknya akan dimasukkan ke dalam surga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang perang, tentu perang dalam Islam ada tujuan yang jelas, ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Karena kalau perang tanpa ilmu itu bisa saja bukan mati syahid tapi mati sangit ya, sia-sia itu ya, bukan surga tapi malah bisa neraka karena bisa membunuh jiwa tanpa salah, tanpa dosa ya. Maka penting sekali mengilmui segala amal-amal, karena amal itu syarat diterimanya dua ya Pak. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, ittiba, mengikuti sunnah Rasul SAW. Kita akhiri dengan kata-kata